Sore menjelang sore asar itu kayak ada bercak darah, arahnya dari dapur lari ke toilet. Di salah satu ruangan itu lihat mbaknya itu rambutnya panjang, dia duduknya itu jadi gini, kakinya diginiin, nyelempet di atas lemari itu. Oke, selamat malam sobat mata batin semuanya. Jumpa lagi bareng saya Agung di sini, dan malam hari ini kita kembali lagi di segmen Nightmare, di mana kita akan berbagi sebuah cerita, sebuah fakta yang dialami oleh salah seorang narasumber kita ya. Dan sebelumnya saya sampaikan dulu karena ini berkaitan dengan lingkungan kerjanya beliau, jadi beliau agak sedikit kita tutupi identitasnya. Tapi yang jelas malam hari ini beliau akan menceritakan atau bersedia menceritakan pengalaman spiritualnya ataupun pengalaman goibnya yang dia dapatkan di sekitar lingkungan kerja beliau. Selamat malam, Mbak. Jadi mungkin dari pengalaman panjenengan itu bisa dibagikan ke kita semua. Itu gimana jenengan itu punya pengalaman cerita-cerita yang ataupun mengalami kejadian yang mungkin sebagian besar dari menurut teman-teman itu tidak masuk akal ataupun kejadian-kejadian yang berkaitan dengan hal-hal gaib. Monggo. Jadi TKP-nya atau lokasinya itu memang di lingkungan kerja, jadi di dalam kantor. Karena memang kantor itu sendiri kan udah ibaratnya udah gedung lama banget, udah mungkin tapi masih aktif digunakan. Masih aktif. Tapi masih aktif tapi tinggal beberapa aja. Jadi sebagian yang lain memang banyak ruang sih nggak terpakai gitu ya, maksudnya. Banyak yang nggak terpakai, banyak yang mangkrak. Jadi dari beberapa itu memang hanya mungkin sekitar tidak ada 10%-nya termasuk di tempat saya yang masih aktif gitu. Hanya 10% yang aktif? Iya, yang lain udah tidak terpakai? Nggak terpakai. Oke. Nah, jadi udah lama banget. Kejadian apa Mbak yang jenengan alami? Mungkin bisa diceritakan secara detail pada waktu kejadian itu kapan, terus bagaimana ceritanya bisa sampai alami itu? Itu memang sudah jadi rahasia umum sih. Mungkin saya dan teman-teman yang ada di lingkungan situ juga sudah paham gitu kan. Jadi memang karena ya kita meyakini bahwa memang mereka itu ada, yang penting nggak ganggu. Tapi aktivitasnya itu bahkan kadang kalau siang pun kalau memang suasana sepi, kadang-kadang kan kalau misalnya pas sebagian makan siang gitu kan hanya tinggal beberapa orang aja yang ada di dalam ruangan gitu, kadang dia muncul gitu. Nah, yang jenengan alami sendiri itu apa? Bisa diceritakan? Tak alami sama beberapa teman ya, itu kebetulan saya nggak ngalamin sendiri, jadi kayak ada kan kalau di kantor itu kan ada OB, nah ada OB itu dia pada saat bersih-bersih itu, padahal dia tadi pagi datang itu keadaan seluruh kantor termasuk di toilet sudah dibersihkan semua, tapi tiba-tiba itu nggak tahu datangnya dari mana, tadi pagi sudah bersih, siang menjelang sore menjelang sore asar itu kayak ada bercak darah, arahnya dari dapur lari ke toilet. Tapi bercak darahnya itu pada bingung semua liatin ini kalau tikus misalnya atau mungkin hewan gitu ya ada. Kalau tikus itu pasti ada kayak bekas jejak kaki. Kalau misalnya cili-cili ya, gitu ya. Itu. Tapi nek tikus kira mungkin gitu kok bercaknya bisa nemblong-nemblong gitu loh. Tapi itu urut masuk sampai ke toilet. Dan itu semua teman-teman banyak yang lihat bekasnya itu. Lah si si OB-nya ini itu bingungnya iki apa ono sing bar tangannya terluka, kena peso apa-apa baru wijik nang kamar mandi gitu loh Mas. Kok getahnya sampai kayak gitu. Jadi endingnya di kamar mandi itu saya juga lihat sendiri. Itu kayak lumayan banyak. Jadi habis dari dapur cili-cili gitu, akhirnya sampai ke kamar mandi itu kayak muncrat gitu.
Ya, iki sopo ditanyain semua yang pada masuk hari itu, terutama yang perempuan, apa ada yang lagi maaf mungkin lagi dapat gitu ya. dapat. Itu nggak ada yang lagi datang bulan. Pas pada saat hari kejadian itu. Itu padahal siang. Sore, asar. Oh, asar. Jam 3. Terus habis itu ya udahlah. Ya wes mungkin memang kamu memang memperlihatkan ke kita mungkin ya kalau memang ya. itu ya wes lah yuk diresi we bareng-bareng gitu. Terus ibaratnya itu pada nyambat gitu loh. Karena memang di situ itu terkenal memang ada sosok perempuan sih. Ada sosok perempuan yang memang aktivitasnya itu biasanya dari toilet. Wah, aku merinding ya, Mbak. Terus, Mbak. Soalnya gini, ke kamar mandi, ke musola. Kadang makhluk astral itu dari berbagai cerita mungkin ya yang udah pernah kolaborasi sama kita, jadi bintang tamu kita, ataupun berbagai cerita dari narasumber itu biasanya tidak meninggalkan bekas. Tidak meninggalkan jejak. Artinya eksistensi makhluk gaib itu biasanya tuh cuman sekelas penampakan atau suara-suara. Tapi kalau saya meninggalkan itu ngeri juga ya, Mbak. Ngeri itu yang benar-benar nyata ada jejaknya, itu yang darah. Tapi kalau yang aktivitas seliwar-seliwar, terus ada anak kecil gitu yang lagi. Padahal kan kalau di kantor kan nggak mungkin ada yang bawa anak toh. Nah itu kalau mau menjelang maghrib gitu. Kalau ada yang belum pada pulang, misal pada ngelebur gitu, kadang ada anak kecil yang mainan pintu toilet itu loh, Mas. Oh. Nah itu. Berarti itu dengar. Nganu ya, Mbak? Bermuaranya di toilet ya? Toilet itu antara toilet, gudang, dapur. Sama musola malah. Oh, sama musola. Iya. Sama musola. Nah, yang dapur itu yang benar-benar nyata meninggalkan jejak itu ya yang dari dapur itu nggak tahu entah datang dari mana atau entah bukan yang menetap di situ. Karena di tempat saya itu dekat sama pusat keramaian. Nah, ceritanya itu kan memang dulu sempat ada mungkin orang yang pintar gitu ya, yang pas datang, yang tahu. Itu tuh katanya memang sering kalau ada orang yang melaksanakan acara atau bikin acara di pusat keramaian itu kan suka ada pagar atau apa yang buat ibaratnya biar acaranya lancar. Oh, disarati itulah ya. Disarati itu ceritanya itu kodamnya pada nggak dikembalikan. Jadi apa ya nyebar gitu loh. Ya termasuknya salah satunya apa itu, Bang? Enggak sih, kayak lapangan gitulah. Tapi memang kadang sering diadakan acara di situ. Nah, itu yang pada nggak kembali itu kadang ada yang main ke situ. Tapi di samping itu memang ada penghuni tetapnya itu yang cewek, anak kecil itu penghuni tetap. Jadi kadang sering banget itu kalau misalnya pas maghrib itu ada yang kadang. Terutama kalau teman-teman yang lembur tinggal 1 orang, 2 orang gitu. Kalau yang saya ngalamin sendiri itu pintu sama kursi yang dibuat mainan. Jadi kursi gerak real jalan. Kursi pindah. Jadi kayak didorong itu loh. Kalau kursi di kantor kan ada rodanya. Nah, gitu. Padahal aku sendirian di ruang itu. Merinding ya terus. Sendirian di ruang itu. Jadi kursi kayak ada yang nyenggol gitu loh, Mas. Padahal kan di ruangan tertutup AC kan nggak ada angin. Kursi. Terus kadang-kadang telepon bukan telepon dari luar yang masuk, telepon intercom antar ruangan suka dibikin mainan juga. Jadi misalnya pasti kan kita punya extension tuh, intercom antar ruangan kalau mau misalnya aku mau kontak jenengan gitu. Nah itu berarti dari ruangan sana telepon ke sini gitu. Tapi itu dari beda lantai. Oh, dari beda lantai. Oh, itu kantornya berarti ada lantai berapa itu? Iya, ada 3 lantai. Jadi, loh, emang saya ning dhuwur? Lah ning dhuwur wis ora ana wong. Lah mau sing iPhone, sing telepon aku sapa gitu. Tapi kalau diangkat mati. Waduh, ngeri. Itu terakhir kejadian kapan? Itu sampai sekarang jenengan masih kerja di tempat itu? Kalau
yang kursi sama pintu itu baru 1 minggu yang lalu lah saya mengalami. Karena kan apalagi sekarang kan tidak seramai dulu ya, maksudnya karyawannya gitu. Itu pas kebetulan hari itu pas cuman 3 orang apa, itu siang malah kondisinya. Yang lain pada makan siang, aku sendirian di dalam ruangan. Itu jadi pintu nggak ada angin, nggak ada apa, jedet gitu. Wah ya, nganu ya. Ada lagi yang Nah, lebih itu kan ekstrim. tunggu dulu, Iya. ditahan sih ceritanya. Ini saya penasaran gini. Jadi sudah lama kerja di situ? Sudah lebih dari 5 tahun. Lebih dari 5 tahun. Itu memang dari dulu awal jenengan itu berarti dulu langsung bertempat di kantor itu atau sebelumnya nggak di situ? Memang dari dulu di situ. Dari dulu awal mulai kerja di situ jenengan sudah berkantor di situ? Iya. Itu memang dari awal memang Ada sudah fenomena intens gitu iya, seperti itu. sampai teman-teman di kantor itu nyebutnya memang Mbak Kembang-Kembang karena jadi anehnya lagi penampakannya dia itu nggak pakai baju putih atau apa, tapi bajunya berbunga-bunga. Oh, fashionable ya? Iya. Oh. Kayak Kembang-Kembang. Tapi gitu. berarti artinya kalau bisa cerita Mbak Kembang-Kembang berarti Ada yang lebih pernah dari satu, ada iya. yang pernah lihat toh berarti ada yang pernah di Iya. penampakan di situ berarti. Lebih dari 1, makanya sampai terkenal memang. Oh. Tapi memang dia nggak ganggu sih. Cuman kadang ya memperlihatkan eksistensinya Iya, lah ya, benar. seperti itu. Terus apa lagi Mbak? Yang tadi Itu ya yang lebih tadi. ya yang lebih ekstrim itu biasanya kan kadang ya seliwer mbaknya itu seliwer ya. Kadang di tangga, kadang di ya yang lebih sering terutama di tempat-tempat yang lembab, di toilet, gudang sama musola itu. Tapi pernah ada satu teman yang cerita itu, jadi posisinya itu kalau di ruangan kan ada lemari gantung, lemari yang tembok dinding. Yang buat naruh file itu toh. Iya. Ya itu kan posisinya kan ya kecil toh Mas, seberapa sih ukurannya. Lah itu pas dia mau pulang lembur, itu sudah lewat maghrib, jam 6 lebih lah, jam 6 sore lebih karena pas habis ada meeting, terus dia tinggal sendirian pulang, lewat di salah satu ruangan, itu lihat mbaknya itu rambutnya panjang, dia duduknya itu jadi gini, kaki itu gini, nyelempet di atas lemari itu. tapi mukanya nggak diliatin, jadi rambutnya panjang gini sih. Tapi kalau itu pakai baju putih, pas itu langsung lari dia. Itu kejadian udah lama atau barusan? Itu kalau itu sudah sebelum corona sih kalau. Oh, sebelum corona. Itu teman satu kantor sendiri ya? Satu kantor. Beliau cerita sendiri seperti itu ya? Iya. Jadi mbaknya celempet gitu ya? Jadi mbaknya itu duduk di atas lemari, kakinya itu kayak setengah ungkang-ungkang gitu kalau naik gini, tapi rambutnya ke depan semua gitu. Oh, oke. Horor juga ini. Jadi kalau teman-teman bisa membayangkan ya, kalau misalkan di satu ruangan tempat kerja nggak ada orang lain sama sekali, ada sebuah lemari dinding kayak gitu, terus ada yang nongkrong kayak gitu dengan penampakan seperti itu. Tapi dia nggak cerita detail gimana pasti apa ya, wajahnya kelihatan atau gitu nggak. Memang wajahnya nggak kelihatan, dia hanya ceritanya memang mbaknya itu bisa muat duduk di atas lemari itu, bajunya putih, rambutnya memang di depan semua gitu, emang mukanya nggak dilihatin. Oke. Jadi sampai sekarang pun masih kerja di situ ya mbaknya? Oke. Itu dia baru cerita itu mungkin 1 bulan yang lalu karena memang pas kita kumpul-kumpul akhirnya cerita-cerita itu. Oh, berarti dia nggak langsung cerita pagi harinya ya? Oh. Terus akhirnya dia cerita, loh aku wingi yo bar diweru yo ning ngene kono gitu. Wah, ternyata di situ. Jadi memang apa ya? Memang aktivitasnya sih memang cukup sering ya? Sering. Tapi ya sama orang-orang situ aja sih. Biasanya kan kalau mungkin
orang yang baru datang atau tamu yang bukan warga situ Iya, gitu ya. Tapi kalau ini enggak, jadi memang ya karyawan situ yang memang. sering. Ya mungkin ini ya apa ya, menganggapnya ya sudah kenal Sudah, lah ya, iya. sudah Keluarga. ya dia pengen dikenal juga lah ya Ya, di situ ya. dia menunjukkan eksistensi. Oke Mbak, terima kasih banyak. Ini ceritanya ini cukup bikin saya merinding karena menurut saya cukup ekstrim juga. Dan ya pesan saya sih kalau masih tetap kerja di situ ya hati-hati aja, jangan selalu lupa doa lah ya. Betul. Untuk Jangan berangkat kerja, ngelamun, masuk itu kantor, juga. jangan ngelamun, tetap doa lah kayak gitu ya. Karena memang makhluk-makhluk memang sekitar itu, memang makhluk-makhluk seperti itu memang ada di sekitar kita Ya, gitu betul. kan. Berdampingan. Jadi ya, dan kebetulan makhluk yang ada di tempat Mbaknya kerja itu kan kebetulan dia aktif ya, aktif, sering menunjukkan eksistensinya gitu. Dia memang pengen diketahui keberadaannya mungkin. Ya kita sih menghargai aja lah ya. Yang penting enggak mengganggu secara fisik gitu kan. Oke teman-teman sobat mata batin semuanya, terima kasih Mbak atas waktunya ya. Sama-sama. Sudah mau berbagi sama teman-teman semuanya, ini luar biasa sekali. Dan cerita yang disampaikan narasumber tadi itu sampai sekarang pun beliau masih tetap eksis kerja di tempat itu gitu. Jadi bisa diceritakan ya ini bukan hanya cerita masa lalu ya. Sekarang pun beliau masih berkutat di lingkungan yang sama gitu. Dan tidak menutup kemungkinan bakalan kedepannya mungkin akan ada cerita-cerita lagi yang dialami beliau ataupun teman-teman beliau sekantor gitu. Nah untuk kesimpulannya saja, jadi dimanapun teman-teman semua bekerja, melakukan segala aktivitas, mau berkunjung ke tempat yang tidak biasa kalian kunjungi ataupun kalian melintasi satu tempat, itu ada baiknya kalian itu kulanuwun. Kalau istilah orang Jawa itu kulanuwun. Ya kalau kalian punya agama tertentu ya, kalian menganut satu buah kepercayaan atau kalian mempunyai iman, ya kalian berdoa di situ. Karena tidak bisa dipungkiri memang makhluk astral ataupun makhluk gaib itu ada di sekitar kita. Karena Tuhan menciptakan dua dunia ya, dunia nyata manusia dan dunia gaib, dan itu semua ada tertulis di Al-Quran pun sudah dijelaskan di situ bahwa kita ada. Oke, semoga cerita malam hari ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Jangan lupa buat teman-teman semuanya yang mungkin ada cerita yang pengen kita angkat, ataupun mungkin teman-teman berada di daerah sekitar Semarang, bisa bermain nanti ke basecamp kita. Kita bisa ngobrol, kita bisa men-sharingkan sesuatu, siapa tahu bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya ataupun para penikmat YouTube, terutama para subscriber Mata Batin. Oke, semoga bisa menginspirasi dan bisa menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat lah buat teman-teman simak. Oke, akhir kata gua Nur pamit, sampai ketemu lagi di konten Mata Batin selanjutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe serta kalian share, dan jangan lupa jempolnya jika kalian merasa konten ini bisa berguna ataupun bisa menghibur kalian semua. Sampai ketemu lagi di konten video berikutnya. Gua Nur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.